Ini semua, kira-kira ini jumlahnya sekian banyak gospel yang tidak masuk dalam Bible. Ini banyak sekali nih, ini daftar isinya nih. Nah, ini. Ada Gospel of Thomas, ada Gospel of, tadi Philip udah kan? Iya, Thomas ada juga. Ada Gospel of Mary. Maria. Ada apa? Banyak kali nih. Yang terkenal aja, yang sering dibahas aja. Belum lagi ada gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible tuh yang dianggap apokrifa. Apokrifa tahu kan? Lupa. Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James Jacobus. Ada gospel Invensi Gospel of Thomas. Kalau di gospel ini ya, Invensi of Thomas diceritakan Yesus pada waktu masih kecil menciptakan burung dari tanah liat. Ingat? Di Quran ada? Ini gospel yang tidak masuk Bible. Dianggapnya kenapa? Karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Padahal di dalam gospel atau di dalam Bible 4 gospel itu juga tidak diketahui siapa yang nulis karena ya kan? Karena semuanya anonim gitu. Surat-surat itu anonim. Beda sama surat-suratnya Paulus. Kalau surat Paulus kan bilangnya aku Paulus Rasul Yesus gitu kan. Walaupun dari 13 surat Paulus itu ternyata yang diakui benar-benar ditulis oleh Paulus adalah cuma 7. Yang 6 bukan ditulis oleh Paulus. Tapi kalau yang 4 gospel, nggak ada kan, aku bernama Matius gitu kan, aku bernama Markus, nggak ada. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama mengatributkan itu adalah bapak gereja namanya Santo Papias, tahun 135 Masehi. Yang kedua, Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Tradisi, itu kan tradisi kan. Jadi bapak-bapak gereja itu menganggap bahwa yang menulis ini adalah, oh ini yang menulis Matius, si pemungut cukai itu gitu. Padahal cerita mengenai Matius pemungut cukai itu di dalam Gospel Matius itu diceritakan dalam menggunakan kata ganti ketiga gitu. Matiusnya diceritakan dengan kata dia gitu. Begitu juga yang Yohanes juga begitu. Jadi tidak mungkin 4 Gospel itu ditulis oleh saksi mata langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, tidak pernah ngopi bareng lah sama Yesus gitulah. Kira-kira gitu. Karena di Matius kan ada cerita silsilah Yesus ini, terus Yesus lahir begini. Apakah si penulis itu menyaksikan Yesus lahir gitu kan? Enggak gitu. Kalau di Islam ada yang namanya hadis. Ya, hadis itu ada ilmunya. Ada filternya gitu. Jadi hadis itu bisa dikatakan sahih atau otentik kalau jelas hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang alim. Betul? Orangnya yang meriwayatkan harus alim dan harus nyampe ke Rasulullah perkataannya gitu. Si periwayat semuanya harus orang alim dan ini harus sampai ke Rasulullah. Kalau tidak sampai ke Rasulullah udah turun statusnya, bukan sahih gitu. Sahih itu otentik, hasan itu baik, ya kan? Jadi kalau ada periwayat yang diketahui dia pernah bohong sekali aja, turun itu derajatnya. Nah kalau gospel, kalau kita samakan dengan hadis, periwayatnya itu udah nggak tahu siapa gitu loh. Jadi riwayat statusnya tuh mungkin bisa disamakan kalau di Islam tuh mungkin sebagai hadis yang maudhu, doif atau mungkar gitu. Tertolak.